Tidak semua kolam diciptakan untuk memelihara ikan. Sebagian diciptakan untuk menyimpan perjanjian. Di sebuah desa yang tampak biasa, ada satu kolam lele yang airnya tidak pernah kering, dan ikannya tidak pernah gagal panen. Pemiliknya mendadak kaya. Usahanya berkembang pesat. Namun, sejak itu pula, rumahnya tidak pernah lagi terasa tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, air kolam itu selalu beriak, seolah menunggu sesuatu untuk dikembalikan. Karena kekayaan itu bukan pemberian, melainkan hutang. Dan dalam perjanjian pesugihan, yang paling mahal bukan uang, melainkan keluarga sendiri. Inilah kisah tentang seorang pengusaha lele yang berani membuat perjanjian, namun tidak pernah membaca apa yang sebenarnya diminta sebagai bayaran. Tidak ada yang aneh dari kolam lele di belakang rumah Pak Sastro. Setidaknya pada awalnya, kolam itu hanya sebidang tanah berlumpur, berpagar bambu tua, terletak tepat di belakang dapur rumahnya yang sederhana. Setiap pagi, Pak Sastro memberi makan lele sambil menghitung-hitung sisa uang di saku celananya. Hasilnya selalu sama, tidak cukup. Sudah 3 tahun ia mencoba berternak lele. 3 tahun pula ia gagal. Lele sering mati mendadak, air kolam cepat keruh, penyakit datang tanpa sebab, modal habis, hutang menumpuk, dan istrinya, Bu Rini, mulai sering menangis diam-diam di malam hari. "Mas, kita ini mau sampai kapan begini?" tanya Bu Rini suatu malam. Pak Sastro tidak menjawab, ia hanya menatap tembok yang mulai retak. Di kampung, orang-orang mulai membicarakannya. Ada yang bilang Pak Sastro kurang doa, ada pula yang berbisik, mungkin memang bukan rezekinya. Namun, bisikan yang paling sering terdengar justru datang dari arah yang lain. Tentang kolam tua di ujung sawah yang airnya tidak pernah kering. Tentang orang-orang yang tiba-tiba sukses setelah berani berjanji. Pak Sastro awalnya menertawakan itu, sampai suatu sore, ia menemukan puluhan lelenya mengapung mati, perutnya terbelah, seolah ada yang merobek dari dalam. Saat itulah, tawanya hilang. Malam itu hujan turun deras, Pak Sastro tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara orang-orang menagih hutang, tangisan istrinya, dan wajah anaknya yang mulai jarang jajan di sekolah. Menjelang tengah malam, ia bangkit, mengambil jas hujan, dan berjalan menuju kolam lele di belakang rumah. Air kolam tampak berbeda malam itu, lebih gelap, lebih tenang, tidak ada riak, padahal hujan terus mengguyur. Pak Sastro berdiri di pinggir kolam. Ia tidak tahu kenapa ia datang ke sana. Hanya ada satu kalimat yang terucap dari mulutnya, lirih namun jelas. "Kalau memang ada yang jaga, aku cuma ingin berhasil." Air kolam beriak pelan. Dari dalam air muncul gelembung-gelembung kecil, lalu bau amis yang menusuk hidung. Angin berhenti berhembus, suara hujan terasa menjauh, seperti dunia sedang ditutup. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, melainkan langsung di kepalanya. "Kamu ingin lelemu hidup dan berkembang." Tubuh Pak Sastro gemetar, kakinya terasa lemas, tapi ia tidak lari. "Aku cuma ingin usaha ini jalan," jawabnya terbata. "Semua bisa jalan, tapi tidak gratis." Air kolam berlahan naik, hampir meluap. Bayangan hitam tampak bergerak di dasar kolam, terlalu besar untuk disebut lele. "Satu perjanjian," suara itu berlanjut. "Lelemu akan tumbuh cepat, tidak sakit, tidak mati. Rezekimu lancar." Pak Sastro menelan ludah. "Lalu, apa yang harus saya bayar?" Hening. Lalu suara itu kembali, lebih pelan, lebih dingin. "Air ini harus diberi makan setiap malam Jumat Kliwon. Bukan dengan uang, bukan dengan hewan." Pak Sastro ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Siapa yang harus dikorbankan? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, namun tak berani keluar. "Kamu tidak perlu tahu sekarang." Suara itu seakan tersenyum. "Yang penting, jangan pernah menghentikan perjanjian." Tiba-tiba air kolam surut kembali seperti semula. Hujan terdengar normal. Angin kembali berhembus. Pak Sastro terduduk lemas di tanah. Tangannya basah oleh lumpur, dan jantungnya berdetak terlalu cepat. Keesokan paginya, ia terbangun dengan perasaan aneh. Ia langsung menuju kolam, dan di sanalah ia melihatnya. Lele-lele yang kemarin mati, kini hidup kembali. Lebih besar, lebih hitam. Matanya menatap ke arah permukaan air seolah mengenali siapa pemiliknya. Dalam waktu seminggu, kolam Pak Sastro dipenuhi lele siap panen. Pembeli datang tanpa diundang. Harga tinggi, uang mengalir. Tetangga mulai iri, Bu Rini mulai tersenyum lagi. Namun setiap malam, Pak Sastro mulai mendengar suara cipratan air dari kolam.
Kliwon mendekat. Air kolam itu berbau darah. Meski tidak ada satu tetes pun yang terlihat, Pak Sastro tahu ini baru awal dan ia belum benar-benar paham apa yang telah ia janjikan. Sejak kolam lele itu hidup kembali, hidup Pak Sastro berubah drastis. Setiap pagi, sebelum matahari naik, sudah ada tengkulak yang menunggu di depan rumah. Mereka datang dari luar desa, bahkan ada yang bilang mendengar kabar kolam Pak Sastro dari mulut ke mulut. "Lele sampean beda, Pak," kata salah satu tengkulak sambil menimbang. "Dagingnya padat, bau lumpurnya nggak ada." Pak Sastro hanya tersenyum kaku. Ia tidak pernah menjawab. Uang mulai menumpuk di lemari. Hutang satu persatu lunas. Bu Rini kembali belanja tanpa menghitung receh. Namun sejak itu pula, kolam lele tidak pernah benar-benar sepi. Lele-lele di dalamnya selalu bergerak, bahkan saat malam. Airnya tak pernah tenang. Kadang seperti ada sesuatu yang berenang di bawah, jauh lebih besar dari ikan biasa. Dan bau itu, bau amis bercampur besi, semakin sering tercium. Suatu malam, Pak Sastro terbangun oleh suara percikan air keras, seperti seseorang menjatuhkan karung ke dalam kolam. Ia berlari ke belakang rumah, tidak ada siapa-siapa. Namun air kolam bergelombang hebat. Di permukaannya mengapung sesuatu, bukan ikan. Itu ember plastik tua, ember yang biasa dipakai istrinya mencuci baju. Ember itu kosong, tapi bagian dalamnya basah oleh cairan kental berwarna kehitaman. Pak Sastro menggigil. Ia yakin ember itu sebelumnya ada di dapur. "Mas, kamu kemana malam-malam?" Suara Bu Rini terdengar dari balik pintu. Pak Sastro cepat-cepat menyembunyikan ember itu ke balik pagar bambu. "Cuma ngecek kolam," jawabnya singkat. Sejak malam itu, kejadian-kejadian kecil mulai bermunculan. Lele tumbuh terlalu cepat. Dalam hitungan hari, ukurannya seperti lele sebulan. Jika diberi pakan sedikit, air kolam justru menjadi lebih keruh dan berbau menyengat. Dan setiap kali Pak Sastro rupa menengok kolam di malam hari, salah satu lele ditemukan mati. Bukan mengapung, melainkan tersangkut di pinggir kolam. Mulutnya terbuka lebar, seperti sedang menjerit. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon pertama sejak perjanjian itu. Pak Sastro duduk di tepi kolam, sendirian. Bulan tertutup awan, suara jangkrik berhenti. Air kolam tiba-tiba beriak pelan, membentuk lingkaran di tengah. Bau besi itu kembali, jauh lebih kuat. "Kamu ingat janjimu." Suara itu muncul lagi di kepalanya. "Kami lapar." Pak Sastro menelan ludah. Aku sudah kasih makan lele seperti biasa." Air beriak semakin keras. Bukan itu. Permukaan air perlahan menghitam. Bayangan besar bergerak naik, tapi tidak pernah menampakkan wujudnya. "Kami butuh yang biasa kamu sentuh setiap hari." Jantung Pak Sastro berdetak kencang. Tangannya gemetar. "Apa maksudmu?" bisiknya. "Air ini hidup karena milikmu, maka yang diberi harus dekat dengan hidupmu." Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok keras, lalu senyap mendadak. Pagi harinya, ayam peliharaan Pak Sastro ditemukan mengambang di kolam. Bulunya rontok, matanya terbuka lebar, seolah mati karena ketakutan. Bu Rini menjerit, "Mas, ayam kita kok bisa di sini?" Pak Sastro berdiri kaku. Ia tahu itu bukan kebetulan. Sejak saat itu, setiap Jumat Kliwon selalu ada yang hilang. Awalnya ayam, lalu kucing tetangga yang sering tidur di dekat kolam, kemudian kambing kecil milik saudara jauh yang dititipkan sementara. Tak ada darah, tak ada bekas seret, hanya kolam yang terlihat lebih tenang keesokan harinya. Namun bersamaan dengan itu, usaha Pak Sastro semakin tak masuk akal. Ia membuka kolam kedua, lalu ketiga, semua berhasil. Orang-orang mulai membicarakannya, beberapa datang diam-diam, bertanya apakah Pak Sastro pakai cara tertentu. Pak Sastro selalu mengelak, namun setiap kali ia melihat kolam, ia merasa sedang diawasi. Suatu malam, anaknya yang paling kecil, Dimas, berdiri di tepi kolam sambil menatap air. "Pak," katanya polos. Lele-lelenya manggil. Pak Sastro membeku. "Apa maksudmu?" Mereka bilang haus, tapi bukan air. Kalimat itu menghantam kepala Pak Sastro lebih keras dari apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Tumbal bukan lagi soal hewan. Dan perjanjian itu perlahan mulai mendekati keluarganya sendiri. Sejak ucapan Dimas malam itu, Pak Sastro tidak pernah lagi memandang kolam dengan cara yang sama. Setiap kali ia berdiri di tepinya,
Ia merasa seperti berdiri di depan sesuatu yang mengenalnya lebih dalam daripada siapapun. Air kolam tak lagi sekadar hitam. Ia seperti memantulkan bayangan wajahnya, tapi dengan mata yang kosong. Pak Sastro mencoba menghentikan semua tanda-tanda itu. Ia menyembelih ayam lebih banyak. Ia melempar bangkai kambing yang dibelinya dari pasar. Ia bahkan membuang uang ke kolam, berharap semuanya cukup. Namun, kolam menolak. Bangkai ayam mengapung keesokan paginya, utuh, tidak disentuh. Kambing yang dilempar malam hari ditemukan kembali di pinggir kolam, seperti dikembalikan. Uang receh berkarat, berserakan di dasar air. Air kolam menjadi keruh dan berbau busuk, bukan amis. Bau seperti daging lama. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang dengan udara yang berat. Langit mendung sejak sore, tapi hujan tak juga turun. Pak Sastro duduk di dapur, menggenggam rokok yang tak pernah ia nyalakan. Bu Rini memperhatikannya dari jauh. "Mas, sejak kapan kamu jadi begini?" tanya Bu Rini pelan. "Kalau ada masalah, ngomong." Pak Sastro menggeleng. "Capek saja." Namun saat malam makin larut, suara itu kembali. Kali ini tidak dari kolam. Ia mendengarnya dari dalam rumah. Bukan mereka. Pak Sastro terlonjak. Suara itu terdengar dari arah kamar anak-anak. "Kami ingin yang bernapas, yang hidup bersama kamu." Pak Sastro berlari keluar rumah, menuju kolam, meski hujan mulai turun rintik-rintik. Ia berlutut di pinggir kolam. "Jangan keluarga saya," bisiknya putus asa. "Apapun selain mereka." Air kolam riak pelan, lalu berhenti. "Kalau bukan mereka," suara itu dingin, "maka ambilkan yang dekat, yang sering melewati air ini." Keesokan paginya, kabar buruk datang. Pak Wiryo, tetangga yang sering membantu memberi pakan lele, ditemukan terpeleset dan tenggelam di kolam kecil dekat saluran air menuju kolam Pak Sastro. Orang-orang bilang itu kecelakaan, tapi Pak Sastro tahu. Sejak hari itu, kolam kembali tenang. Lele tumbuh lebih cepat, pembeli semakin banyak. Namun, rasa bersalah mulai menghantui Pak Sastro. Setiap kali ia memandang Bu Rini, ia merasa seperti sedang menunggu giliran. Setiap kali mendengar anak-anak tertawa, dadanya terasa sesak. Kolam kini bukan lagi meminta, ia memilih. Suatu sore, Dimas jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya setengah terbuka. Dokter desa datang, memeriksa, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa secara medis," katanya. "Tapi anak ini seperti kehilangan tenaga hidup." Malamnya, air kolam berubah. Permukaannya bergelembung perlahan, membentuk pola seperti telapak tangan kecil yang menekan dari bawah. Pak Sastro menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ambil aku," katanya sambil menangis. "Bukan anakku." Air kolam bergolak hebat. Bayangan besar muncul lebih jelas dari sebelumnya. "Belum waktumu," suara itu terdengar puas. "Kami sedang memilih yang paling kamu lindungi." Dimas mengigau di kamarnya. "Pak, jangan kasih aku ke Lele." Tangisan Bu Rini pecah malam itu. Dan Pak Sastro akhirnya mengerti satu hal yang menghancurkan jiwanya. Perjanjian ini tidak akan berhenti di kematian. Ia akan terus memilih, satu persatu, sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dilindungi. Sejak Dimas jatuh sakit, rumah Pak Sastro tidak pernah lagi terasa hangat. Siang hari tetap ramai oleh pembeli lele. Uang terus masuk, kolam bertambah satu lagi. Namun di dalam rumah, udara terasa dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang ikut tinggal bersama mereka. Dimas semakin kurus, matanya sering menatap kosong ke langit-langit kamar. Jika tertidur, ia selalu terbangun dengan tangisan. "Airnya hitam, Pak, dingin," katanya suatu malam. "Ada yang pegang kaki Dimas dari bawah." Bu Rini langsung memeluk anaknya sambil menangis. Pak Sastro berdiri kaku di ambang pintu. Ia tahu persis air hitam yang dimaksud.
Ia mulai melakukan apapun untuk menjauhkan keluarganya dari kolam. Pagar bambu diganti tembok setinggi dada. Pintu belakang dikunci rapat. Anak-anak dilarang bermain di halaman belakang. Namun, kolam tidak peduli. Suatu pagi, Pak Sastro mendapati jejak kaki basah di lantai dapur. Jejak itu kecil, bukan kaki manusia dewasa, dan berhenti tepat di depan kamar Dimas. Di luar, kolam terlihat lebih penuh dari biasanya, meski semalam tidak hujan. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Pak Sastro sengaja pergi ke pasar malam itu, berharap kolam tidak menagih jika ia tidak ada. Namun di tengah jalan, dadanya sesak, langkahnya terasa berat. Ia berbalik pulang. Begitu sampai di rumah, ia mendengar suara air menetes dari dalam rumah. Bukan dari kamar mandi, bukan dari dapur, melainkan dari kamar tidur anak-anak. Pak Sastro membuka pintu dengan tangan gemetar. Lantai basah, air mengalir tipis dari bawah ranjang Dimas, membentuk aliran kecil menuju pintu. Dimas tidur pulas, tapi napasnya sangat pelan. Di lehernya tampak bekas seperti jari, samar namun jelas. Dia sudah kami hitung. Suara itu muncul lagi, pelan dan dekat. Yang paling kamu jaga, yang paling kamu takutkan kehilangan. Pak Sastro berlutut. Jangan sekarang, katanya terisak. Aku masih bisa bayar, aku masih bisa kasih yang lain. Hening. Lalu air di bawah ranjang perlahan surut, meninggalkan bau amis yang menusuk. Keesokan harinya, Bu Rini mulai curiga. Mas, katanya sambil menatap kolam dari kejauhan. Kenapa sejak usaha ini maju, Dimas malah sakit-sakitan? Pak Sastro tidak menjawab. Ia tahu, sekali Bu Rini tahu, semuanya akan hancur. Namun kolam tidak mau menunggu. Sore itu, kakak Dimas, Raka, pulang sekolah dengan wajah pucat. Pak, di sekolah aku mimpi pas pelajaran, katanya pelan. Ada kolam gede, aku disuruh masuk. Katanya giliran aku sebentar lagi. Bu Rini langsung memeluk Raka. Mas Sastro, suaranya bergetar. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Malam itu, pertengkaran pecah. Pak Sastro akhirnya mengaku, setengah, tidak semuanya. Tentang perjanjian, tentang kolam, tentang janji yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Bu Rini menangis histeris. Kamu menukar hidup anak-anak dengan uang? Astagfirullah, Mas. Pak Sastro menutup wajahnya. Aku cuma mau kita keluar dari kemiskinan. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari belakang rumah, seperti tembok yang dipukul dari dalam. Mereka berlari ke belakang. Air kolam naik hingga menyentuh bibir tembok. Lele-lele meloncat liar menghantam permukaan air. Di tengah kolam terbentuk pusaran kecil. Perhitungan sudah dimulai. Suara itu menggema. Satu keluarga, satu persatu. Bu Rini menjerit dan memeluk anak-anak. Pak Sastro berdiri di depan mereka, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar sepenuhnya. Kolam itu bukan lagi sekedar tempat pesugihan. Ia telah menjadi penagih, dan keluarganya sudah masuk dalam daftar hutang. Dan tidak ada cara mudah untuk keluar dari perjanjian yang sudah ditandatangani dengan nyawa. Sejak malam kolam meluap dan menyebut kata perhitungan, Pak Sastro tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu terbangun oleh bayangan yang sama. Air hitam merambat masuk ke rumah, perlahan, tanpa suara, lalu berhenti di kaki ranjang anak-anaknya. Dimas masih sakit. Tubuhnya semakin dingin meski demamnya turun. Ia jarang menangis sekarang, bukan karena sembuh, tapi karena terlalu lelah untuk takut. Bu Rini setia duduk di sampingnya, membaca doa berulang-ulang. Namun setiap doa terasa seperti memantul kembali ke dadanya sendiri. Sementara itu, Raka berubah. Anak itu menjadi lebih pendiam. Ia sering duduk menghadap jendela belakang, menatap ke arah kolam meski tembok sudah menghalanginya. Raka, ngapain bengong?
Tanya Bu Rini suatu sore. Raka menoleh pelan. Ditunggu, jawabnya singkat. Siapa? Yang di air. Bu Rini langsung merinding. Pak Sastro mencoba melawan dengan cara manusia. Ia mengundang ustadz, ia memanggil orang pintar dari desa seberang. Ia bahkan membawa sesajen ke makam leluhur, berharap apapun yang menjaga kolam bisa pergi. Namun setiap usaha berakhir sama. Ustadz yang datang mendadak muntah-muntah di halaman. Orang pintar itu pulang dengan wajah pucat dan hanya berkata, "Ini bukan yang bisa diusir, ini yang menagih." Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit cerah, terlalu cerah. Bulan menggantung bulat, memantulkan cahaya ke permukaan kolam hingga airnya tampak seperti cermin hitam. Pak Sastro berdiri di depan kolam. Sendirian, aku sudah nurut. Katanya dengan suara parau, "Ambil aku, jangan anak-anakku." Air beriak pelan. Tidak semua bisa diambil sekaligus. Suara itu menjawab, "Kami menyiapkan yang paling sesuai." Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di belakangnya. Pak Sastro menoleh. Raka berdiri di ambang pintu belakang. Matanya kosong, tubuhnya basah, meski ia tidak melewati hujan atau air apapun. "Raka," Pak Sastro berlari menghampiri. "Kamu ngapain keluar malam-malam?" Raka menatap ayahnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum anak kecil. "Aku cuma disuruh latihan," katanya. "Latihan apa?" "Masuk air, tapi belum boleh tenggelam." Pak Sastro langsung memeluk anaknya. Tubuh Raka dingin seperti baru keluar dari kolam. Keesokan harinya, perubahan semakin jelas. Raka mulai takut pada cahaya matahari, tapi betah duduk di tempat lembab. Ia menolak mandi dengan air bersih, menangis jika airnya bening. "Aku nggak suka air yang nggak ada baunya," katanya polos. Di sisi lain, Dimas justru tampak lebih tenang, seolah bebannya dipindahkan. Bu Rini menyadari sesuatu yang menghancurkan hatinya. Kolam itu memilih satu anak, dan yang lain sengaja dibiarkan agar orang tua tahu siapa yang akan diambil. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Raka pulang sekolah lebih awal. Tasnya basah, buku-bukunya lembek. "Kenapa bajumu basah?" tanya Bu Rini panik. Raka mengangkat kepalanya. "Aku jatuh," jawabnya. "Jatuh di mana?" "Di kolam kecil dekat sekolah," katanya datar. Tapi katanya itu cuma latihan terakhir. Bu Rini menjerit. Ia memeluk Raka sambil menangis. Malamnya, suara dari kolam terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi berbisik, melainkan memanggil nama. "Raka." Pak Sastro menutup telinganya. Namun suara itu masuk ke kepalanya. "Anak ini sudah kami siapkan." Suara itu terdengar puas. Tubuhnya sudah mengenal air kami. Pak Sastro jatuh tersungkur di tanah. Ia akhirnya sadar sepenuhnya. Perjanjian ini tidak hanya mengambil nyawa, ia mempersiapkan korban pelan-pelan, membiarkan orang tua menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan malam itu, Pak Sastro tahu satu hal lagi yang jauh lebih mengerikan. Hari pengambilan sudah dekat. Sejak malam, suara kolam memanggil nama Raka. Rumah Pak Sastro berubah seperti tempat menunggu hukuman. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi suara televisi. Bahkan ayam-ayam di sekitar rumah enggan mendekat. Raka tidak lagi tidur di kamarnya. Ia memilih duduk di dekat pintu belakang, menatap tembok yang memisahkan rumah dengan kolam. Kadang ia mengetuk pelan tembok itu, seperti mengetuk pintu. "Raka, masuk," pinta Bu Rini sambil menahan tangis. Raka menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Belum boleh, Bu," katanya datar. Katanya, belum waktunya. Pak Sastro mencoba menghentikan segalanya. Ia menolak pembeli. Ia menguras satu kolam. Ia membuang benih lele ke sungai. Namun setiap usaha justru membuat keadaan semakin buruk. Kolam yang dikuras kembali penuh keesokan harinya. Lele yang dibuang muncul lagi, lebih besar. Dan malamnya, Dimas kembali demam tinggi. Seolah kolam berkata, kalau usaha dihentikan, keluarga yang dibayar. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, hujan turun deras tanpa angin. Pak Sastro berdiri di tepi kolam. Tubuhnya basah kuyup. Air kolam naik perlahan, hampir menyentuh kakinya. Kami tidak hanya mengambil. Suara itu terdengar berat. Kami butuh yang meneruskan.
Pak Sastro menutup mata. Penerus apa? Yang menjaga air ini, yang memberi makan, yang menggantikanmu suatu hari. Air beriak membentuk bayangan seperti sosok berdiri, tinggi, kurus, dan terlalu dekat. Kamu sudah tua oleh rasa takut. Suara itu melanjutkan. Anakmu masih bersih, mudah dibentuk. Pak Sastro terjatuh berlutut. Dia anakku, dan kamu milik kami. Keesokan harinya, perubahan pada Raka semakin nyata. Kulitnya sering basah seperti berkeringat, padahal udara dingin. Tangannya dingin, dan telapak kakinya selalu kotor lumpur meski tidak keluar rumah. Yang paling menakutkan, Raka mulai memberi makan kolam sendiri. Burini memerdokinya suatu sore, berdiri di depan tembok, menuangkan air ember ke arah kolam. "Kamu ngapain?" teriak Burini. Raka menoleh perlahan. "Belajar, Bu," jawabnya. "Biar nanti nggak salah." Burini langsung jatuh terduduk. Malam itu, Pak Sastro mencoba langkah terakhir. Ia membawa Raka dan Dimas pergi di rumah saudaranya di kota. Ia meninggalkan kolam tanpa penjaga. Namun baru setengah perjalanan, mobil mogok di tengah jalan sepi. Mesin mati, lampu padam. Dan dari kaca jendela, Pak Sastro melihat air menetes dari bawah jok mobil, membentuk aliran kecil ke arah pintu. Raka membuka pintu sendiri. "Kita harus pulang, Pak," katanya tenang. Mereka marah. Burini menjerit histeris. Mereka kembali sebelum subuh. Begitu tiba di rumah, air kolam langsung surut. Bau amis menghilang, seolah semuanya kembali normal. Malam itu, suara itu datang sekali lagi. Kali ini jelas, tegas, tanpa bisikan. "Pilihannya tinggal satu," katanya. "Anak ini menjadi penerus, atau yang lain akan kami ambil satu persatu." Pak Sastro memeluk Burini sambil menangis. Raka berdiri di dekat kolam, wajahnya kosong. "Pak," kata Raka pelan, "kalau aku nurut, Dimas aman kan?" Pak Sastro tidak bisa menjawab, karena ia tahu, kolam tidak pernah berjanji untuk berhenti. Dan saat Raka melangkah lebih dekat ke tepi kolam, Pak Sastro akhirnya mengerti. Perjanjian pesugihan ini tidak diwariskan lewat kata. Ia diwariskan lewat anak yang tidak pernah diberi pilihan. Sejak malam Raka berdiri di tepi kolam dan disebut sebagai penerus, tidak ada satupun anggota keluarga Pak Sastro yang merasa rumah itu masih milik mereka. Rumah itu seperti ditahan. Pintu sering sulit dibuka, jendela berembun dari dalam, dan lantai belakang selalu lembab, seolah air kolam perlahan merayap masuk tanpa terlihat. Pak Sastro mencoba keluar rumah suatu pagi untuk ke pasar. Begitu melangkah ke jalan, kepalanya mendadak pusing, penglihatannya gelap. Saat sadar, ia sudah kembali duduk di teras rumahnya sendirian, dengan bau amis menyengat di udara. Ia sadar, kolam tidak membiarkannya pergi. Burini juga merasakannya. Setiap kali ia mencoba membawa Dimas menjauh dari rumah, bahkan hanya ke tetangga, anak itu langsung lemas, nafasnya tersengal seperti kekurangan udara. "Bu, jangan jauh dari air," rengek Dimas lemah. Padahal Dimas tak pernah lagi bermain di kolam. Sementara itu, Raka semakin sering menghilang dari pengawasan. Ia tahu persis kapan harus keluar malam. Ia tahu jam-jam kolam membuka diri. Suatu malam, Pak Sastro mengikutinya diam-diam. Raka berdiri di tepi kolam, berbicara pelan. Tidak ada siapa-siapa, namun air beriak lembut, seolah mendengarkan. "Aku sudah belajar," kata Raka. "Aku bisa jaga, asal jangan sakiti mereka." Air berputar membentuk pusaran kecil. Pemilik lama terlalu lemah. Suara itu muncul dari air. Penerus harus kuat. Pak Sastro berlari dan menarik Raka menjauh. "Cukup," teriaknya. "Ini bukan hidup yang harus kamu jalani." Raka menatap ayahnya lama. Matanya basah, tapi wajahnya tenang. "Pak," katanya pelan, "rumah ini bukan punya kita lagi." Kalimat itu menghancurkan sisa harapan Pak Sastro.
Malam Jumat Kliwon terakhir sebelum bulan berganti datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Kolam tiba-tiba meluap, tapi airnya tidak tumpah keluar, justru berhenti seperti dinding. Dinding air. Pak Sastro mencoba mendekat, namun kakinya tertahan, seolah ada yang mencengkram dari bawah tanah. Tidak ada yang pergi sebelum hutang lunas. Suara itu menggema. Dimas tiba-tiba kejang di dalam rumah. Burini menjerit memanggil Pak Sastro. Saat Pak Sastro masuk, lantai rumah sudah basah. Air mengalir dari arah kolam, masuk lewat celah-celah yang tak pernah ada sebelumnya. Raka berdiri di tengah ruangan. "Pak," katanya dengan suara bergetar, "mereka mau bukti." "Apa?" teriak Pak Sastro. "Bahwa aku benar-benar penerus." Air naik sampai mata kaki. Bayangan hitam tampak bergerak di balik dinding air di luar rumah. "Pemilik lama harus menyerahkan." Suara itu berat. "Kalau tidak, rumah ini akan kami tutup bersama isinya." Burini memeluk Dimas sambil menangis. Pak Sastro berdiri gemetar. Ia akhirnya mengerti. Kolam tidak hanya mengambil nyawa, ia mengurung pemiliknya sampai menyerah. Dan saat air naik sampai lutut, Pak Sastro tahu, episode terakhir tidak akan tentang usaha, tidak akan tentang uang, melainkan tentang siapa yang benar-benar menjadi milik kolam. Air sudah setinggi lutut ketika Pak Sastro akhirnya berhenti melawan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Dinding lembab, udara berbau amis, dan suara air mengalir terdengar dari segala arah, seperti napas panjang yang tak pernah habis. Burini memeluk Dimas erat-erat. Anak itu gemetar, matanya setengah terpejam, bibirnya membiru. "Mas, aku takut," isaknya. Pak Sastro berdiri di tengah ruangan, menatap kolam di luar yang kini tampak seperti mata hitam raksasa menatap balik ke arahnya. Raka berdiri paling dekat dengan pintu belakang. Air hanya menyentuh mata kakinya, tapi tubuhnya tegak, tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Waktunya selesai. Suara itu bergema, tidak lagi berbisik. Pemilik lama harus menyerahkan segalanya. Pak Sastro melangkah maju. Air seakan membuka jalan untuknya. "Kalau aku masuk," katanya dengan suara hancur, "keluargaku dilepas?" Hening. Lalu air beriak pelan, seperti senyum yang tidak terlihat. "Mereka bukan milik kami, kalau ada penerus." Pak Sastro menoleh ke Raka. Anak itu menatapnya. Mata mereka bertemu lama. "Pak," kata Raka pelan, "aku nggak takut lagi." Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Pak Sastro. Ia berlutut, menangis tanpa suara. "Aku yang mulai semuanya. Aku yang serakah." Burini menjerit, "Mas, jangan. Kita cari cara lain." Namun Pak Sastro tahu, tidak ada cara lain. Ia berjalan keluar rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Begitu kakinya menyentuh tepi kolam, air langsung naik, membelit betisnya seperti tangan. Pak Sastro menoleh sekali lagi ke arah rumah. Burini menangis. Dimas terkulai lemah. Raka berdiri diam, wajahnya basah oleh air, entah air mata atau air kolam. "Jaga ibu dan adikmu," kata Pak Sastro lirih. Raka mengangguk. Pak Sastro melangkah masuk ke kolam. Air langsung menutup tubuhnya hingga dada. Ia sempat berteriak, bukan karena sakit, tapi karena dingin yang mematikan. Bayangan hitam muncul dari dasar kolam, menyelimuti tubuhnya. Tidak ada cipratan, tidak ada jeritan panjang. Pak Sastro tenggelam, dan kolam kembali tenang. Sekejap setelah itu, air yang menggenang di rumah langsung surut, dinding mengering, bau amis perlahan menghilang. Burini terjatuh lemas. Dimas bernafas normal kembali. Hanya satu yang berubah, Raka. Sejak malam itu, Raka menjadi anak yang berbeda. Ia bangun paling pagi. Ia tahu kapan lele harus diberi makan. Ia tahu kapan kolam harus ditenangkan. Ia tidak pernah lagi bermain seperti anak-anak lain. Burini mencoba mengajak pindah. Namun setiap kali kata itu diucapkan, Raka hanya menggeleng. "Kita nggak bisa pergi, Bu.
katanya tenang. Ini rumah kita sekarang. Tahun-tahun berlalu, usaha lele tetap berjalan. Tidak pernah gagal, tidak pernah rugi. Orang-orang bilang Bu Rini beruntung. Suaminya meninggal, tapi usahanya tetap hidup. Namun, tidak ada yang tahu. Setiap Jumat Kliwon, Raka berdiri sendirian di tepi kolam, berbicara pelan, mendengarkan. Dan sesekali, jika angin berhenti berhembus, orang-orang yang lewat di dekat rumah itu bisa mendengar suara dari air. Pemilik lama sudah tenang, penerus baru sudah siap. Kolam itu tidak lagi berada di belakang rumah. Kolam itu adalah rumah itu sendiri. Dan pesugihan itu tidak berakhir. Ia hanya berpindah tangan.